Buat kamu yang masih ngerasa nggak punya pencapaian apapun dan kamu ngerasa ketinggalan dengan teman-temanmu, sini kita kumpul dan kita belajar bareng. Hai, kembali lagi bersama aku Nur. Jadi di konten kali ini aku mau ngebahas tentang kenapa dari kita seringkali ngerasa nggak punya pencapaian dan ngerasa ketertinggalan, keterbelakangan dengan teman-teman yang lainnya. Kalau kita melihat orang lain, kita pasti merasa orang lain lebih unggul dari kita dan kita tidak memiliki hal-hal yang patut kita banggakan, patut kita apresiasi, ataupun bahkan lebih parahnya lagi ketika kita ngerasa kita nggak punya pencapaian apapun untuk dibanggakan. So, kalau kalian lihat diri kamu sekarang, kamu bertanya ke diri kamu, apakah aku memang tidak punya pencapaian apapun di dalam hidup? Atau aku memang tidak ada hal-hal yang wajib atau perlu aku banggakan? Dan coba lihat kamu yang dulu yang sudah berjuang sejauh sampai di titik ini, dan kamu sekarang masih ngerasa gak ada pencapaian di dalam diri kamu karena kamu gak banyak followers, mungkin karena kamu gak punya kerjaan, atau kamu ngerasa gak pinter kayak temenmu. Hai guys, ayo kita rangkul diri kita sendiri dan kita bilang ke diri kita, aku cinta diriku. Karena dengan kamu mencintai dirimu, kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Justru kamu harus membandingkan dirimu yang sekarang dengan dirimu yang di masa lalu, dan nanti kamu akan membandingkan dirimu yang sekarang dengan dirimu di masa depan. Jadi fokuslah kepada dirimu sendiri. Nggak perlu kamu membandingkan diri dengan orang lain. Karena apa? Karena start kita berbeda, proses kita juga berbeda, dan kita nggak pernah tahu hal berat apa yang orang lain laluin dan hal apa yang bisa membuat mereka sampai di titik itu. Karena yang kita tahu adalah sebuah hasil atau apa yang dia peroleh dan apa yang dia capai saat itu. Justru di balik itu semua banyak hal atau misteri yang dia pecahkan seperti teka-teki silang sehingga dia ada di titik tersebut atau puncak tertingginya. Jadi kalau kamu ngebandingin diri dengan orang lain, kamu gak bakalan tahu prosesnya dia seperti apa, dan kamu hanya tahu prosesmu. Pernah gak kamu ngerasa enak banget ya jadi dia? Udah banyak followersnya, udah kaya raya, udah bisa beli ini itu dari uang sendiri, udah punya kerjaan dan lain sebagainya. Justru dari kata enak yang kita ucapkan ada hal berat yang pernah dia lalui. Begitupun dengan kita. Kita ngerasa gak punya pencapaian, kita ngerasa ya hal-hal yang kita laluin biasa aja, dan kita ngerasa kenapa ya dia bisa kayak gitu tapi aku gak gitu. Bukan gak bisa, tapi belum waktunya. Prosesmu sama dia itu beda, jalanmu juga beda. Justru kalau dia udah sampai duluan, kamu harus nyusul. Bukan berarti kamu gak bisa, tapi masih belum sampai di waktunya. Ingat itu, masih belum sampai di waktunya dan bukan gak bisa, oke? Dan untuk selanjutnya, kalau misalnya kamu ngerasa kamu gak punya pencapaian, lihat lagi ke belakang apa yang udah kamu laluin sampai kamu sekuat ini dan sampai di titik ini. Kalau nggak karena kamu yang hebat, kalau nggak karena orang tua kamu yang ngedoain kamu sampai di titik ini, kalau bukan karena usaha kamu, doa kamu dan sebagainya, kamu nggak bakalan bertahan sampai detik ini. Karena aku yakin hidupmu itu nggak mudah, hidupmu juga bukan ya yang tanpa disinggahi sebuah masalah. Sehingga itu yang patut diapresiasi, kekuatan kamu udah sampai di sini dan kamu udah nggak nyerah, kamu udah bertahan, dan bahkan kamu ngerasa diri kamu bisa nggak ya aku ngelaluin hal ini, dan akhirnya terbukti kamu bisa melalui hal ini. Jadi banyak hal yang perlu kamu apresiasi, hal-hal meskipun hal kecil, bukan pencapaian yang membanggakan yang menurut kamu bisa menghasilkan sebuah uang dan sebagainya, kamu patut apresiasi. Karena dari hal kecil itu kamu mampu bertahan, dari hal kecil itu kamu mampu belajar, dan dari hal kecil tersebut
kamu bisa menjadi orang yang sesungguhnya apa yang kamu mau. Cukup kamu berproses, konsisten, dan tetap pada tujuan yang pengen kamu capai, insya Allah kamu akan memperoleh hal itu. Dan kalau misalnya kamu bertanya lagi, Kak, aku kayaknya gak bisa apa-apa deh, aku gak punya hal yang bisa dibanggakan, aku gak bisa ini, aku gak bisa itu, temanku udah bisa public speakingnya bagus, temanku udah bisa jadi editor video, temanku udah bisa jadi model di fotografer atau yang sebagainya, dan masih banyak hal lagi yang kamu pikirin. Kamu ngerasa kamu gak bisa apa-apa, kamu ngerasa kamu gak sejago mereka, dan kamu ngerasa apa ya yang perlu aku banggain dari diriku. Guys, ingat, kamu itu punya hal unik dalam diri kamu, tapi kamu belum mengetahuinya aja. Kamu belum tahu potensi yang sebenarnya apa yang kamu punya di dalam diri kamu. Gimana cara mengetahui potensi yang kamu punya? Kamu harus banyak-banyak ikut perlombaan, kamu harus banyak-banyak mencoba hal yang baru, karena ketika kamu mencoba hal yang baru, nanti kamu menemukan hal yang di luar dugaan kamu. Misalnya nih, aku contohin. Ketika kamu merasa kamu tidak bisa public speaking, ataupun kamu gak bisa ngomong di depan banyak orang, tapi kamu berusaha untuk ikut lomba, ikut organisasi meskipun takut dan sebagainya, kamu ngerasa kamu gak bisa buat ngomong di depan banyak orang. Tapi ketika kamu dilatih, ketika kamu mengikut sebuah perlombaan pidato ataupun sebagainya, kamu ngerasa, oh ternyata aku bisa ya. Kenapa dulu aku ngerasa diriku gak bisa public speaking, gak bisa ngomong di depan banyak orang? Ya karena kamu gak mencoba untuk tampil di depan banyak orang. Dan ketika kamu ikut perlombaan dan itu dipaksa untuk bisa gak bisa, ya kamu harus bisa gitu. Kamu sebenarnya bisa, tapi perlu diasah aja, perlu ditingkatkan lagi, dan perlu mengetahui potensi yang kamu punya dengan cara-cara tersebut. Ya, memperbanyak mencoba hal yang baru, karena nanti kamu akan menemukan jati diri kamu yang sebenarnya. Oh, sebenarnya aku jago di bidang ini ya gitu. Aku sebenarnya jago sih di bidang ini, tapi butuh latihan lagi gitu, dan sebagainya. Justru banyak banget hal-hal yang perlu kamu ketahui dalam diri kamu, karena di dalam diri kamu itu banyak berlian yang masih tertutupi. Berlian itu perlu kamu cari, perlu kamu bongkar-bongkar lagi. Dari cara kamu ikut banyak lomba ataupun mencoba hal-hal yang baru berlian itu bakalan muncul dikit demi sedikit, dan bakalan kamu temukan berlian itu yang ada di dalam diri kamu. So dari sekarang jangan pernah ngerasa gak punya pencapaian, gak punya hal-hal yang patut dibanggakan, dan ngerasa gak bisa apa-apa tuh sebenarnya hanya pikiran kita yang membawa kita ke pemikiran yang seperti itu. Alam bawah sadar kita tuh juga ikut, guys, sebenarnya. Kalau kamu ngerasa nggak bisa, alam bawah sadar kita yang nggak bisa gitu. Alhasil ketika kamu mencoba sesuatu hal ya beneran nggak bisa, karena semua yang ada di dalam tubuh kamu, baik alam sadar kamu, alam bawah sadar kamu, dan pikiran kamu itu udah bilang nggak bisa. Jadi hal yang kamu lakuin itu beneran gak bisa, karena semuanya udah didukung dari semua hal yang ada di dalam tubuh kamu. Makanya kalau misalnya kamu lagi down atau ngerasa insecure, kamu jangan malah membuat dirimu semakin down. Justru kamu perlu yang namanya melatih bagian ucapan kita agar menjadi ucapan yang positif, karena itu yang akan membawa kita ke alam bawah sadar dan juga ke dunia nyata kita. Sehingga kalau misalnya kamu berucap yang baik-baik, kamu mengafirmasi atau mengucapkan hal yang positif ke diri kamu, hari ini aku kaya, hari ini aku cantik, hari ini aku sehat, hari ini aku pintar, hari ini aku luar biasa, itu yang akan tercermin dalam diri kamu. Dan begitu pun sebaliknya, ketika kamu mengucapkan hal-hal yang buruk,
itu juga bakalan tercermin dan menjadi kenyataan, karena setiap dari ucapan adalah doa, dan ketika kita sudah mengucap hal yang baik ataupun sebaliknya, itu akan kembali ke diri kita sendiri. So, itu dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.